Perkenalkan, nama saya Marcel Redeo, saya dari kelas A2, NIM 201041717158. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang diberikan oleh Pak Adi. Di sini saya akan menjawab soal yang bagian A. Judul drama pemasaran. Judul drama pemasaran kami adalah tentang pengembangan inovasi produk. Dan selanjutnya, alasan kami memilih judul karena kami lebih mengerti tentang inovasi pengembangan produk. Anggota kelompok kami berserta berperannya ialah terdiri dari yang pertama Anastasia Angelina yang berperan sebagai Direktur Keuangan. Yang kedua Elsa Retno Julianti yang berperan sebagai Direktur Marketing. Yang ketiga Dita Nuraini sebagai Direktur Utama. Berikutnya Siska Margareta sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Paskarya Rika sebagai Direktur Sistem Informasi. Berikutnya Meliana sebagai Sekretaris Direktur, Paulus Radis sebagai OB, Marcel Redeo sebagai Satpam, dan Sela sebagai Direktur Administrasi. Saya akan menjawab soal nomor 2 di bagian A. Drama kami menjelaskan tentang pengembangan inovasi produk baru. Yang berikutnya yang saya peroleh dari drama pemasaran yang kami buat, kami bisa lebih memahami tentang pengembangan inovasi produk. Dan saya berikutnya akan menjawab soal nomor 3 di bagian A. Judul lagu pemasaran adalah macam-macam pemasaran. Pelajaran yang dapat kami ambil dari lagu pemasaran yaitu mengenal macam-macam manajemen pemasaran. Saya akan menjawab soal nomor 4 di bagian A. Kesan saya dalam mengikuti kuliah manajemen dalam 1 semester ini sangat informatif, asik, dan membuat tidak bosan dalam perkuliahan. Yang saya dapat ambil kuliah selama 1 semester ini dari manajemen pemasaran, saya bisa lebih mengerti dan memahami tentang manajemen pemasaran. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal bagian B. Yang pertama, ada kualitas, biaya, dan pengiriman. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitan dengan teknik konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya atau cost. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya, keberagaman jenis biaya akibat oleh keberagaman tujuan penentu biaya. Pengiriman atau delivery adalah suatu kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, tahun-tahun sudah di depan mata dan pada digital marketer sudah kembali dihadapkan. Pertanyaan sederhana, apa yang akan terjadi di dunia marketing digital tahun ini? Seperti yang kita tahu, di dunia dinamis berkembang pesat. Digital marketing menjadi yang terdepan dalam membuat perbedaan banyak hal dalam khususnya dunia internet. Semakin kita bisa merencanakan ke depan, semakin bisa kita merasa siap untuk mengelola perusahaan tersebut ketika terjadi. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan kebutuhan dalam tingkat pengecer. Produk sering disebut sebagai merchants. Apa yang dimaksud dengan price? Harga adalah suatu
nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dari beberapa tempat tertentu. Istilah dari harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang atau jasa. Berikutnya distribution. Distribution juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Soal yang 54, dalam membangun usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Yang kelima, 8 mutu. Yang pertama, performance atau kinerja merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti. Berikutnya, core produk dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Durability atau daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet. Produk awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau cepat diganti. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukan cacat pada produk. Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Berikutnya, features atau fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dari suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas jika kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan features adalah merupakan karakteristik atau sekunder lengkap. Reliability atau reliabilitas andalan, yaitu kemungkinan kecil untuk akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, desain yang artistik, dan warna sebagainya, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Perceived quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk, bisanya karena kekurangan pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitas dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan maupun negara pembuatnya. Serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetisi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu memperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak atau sulit diperbaiki. Yang keenam, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, dapat meningkatkan efisien pelayanan, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan, dapat melindungi penyelenggaraan pelayanan. Yang ketujuh, equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dari suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan. Nomor 8, keunggulan. Keunggulannya memperluas ekuitas merek, mempermudah menentukan harga, membangun networking dan memperluas jaringan. Kekurangannya berpengaruh pada suatu nilai produk, sebab hal ini bisa menambah atau malah mengurangi nilai
sebuah produk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga judul video di atas. Video pertama yaitu tentang prediksi karir dan tren digital di tahun 2022. Video yang kedua, 9 tren digital marketing di tahun 2021. Video ketiga, strategi penetapan harga, judulnya. Saya akan menjawab nomor 2 bagian C. Pembicara dalam ketiga video di atas. Masing-masing video yang pertama disampaikan oleh Purwadika, video yang kedua disampaikan oleh Desi, video ketiga disampaikan oleh Agung. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 bagian C. Yang dijelaskan atau dibicarakan oleh pembicaraan ketiga video di atas adalah yang pertama tentang prediksi karir dan tren digital di tahun 2022. Video kedua, 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021. Ketiga, strategi penetapan harga. Yang keempat, mengetahui tren digital dan strategi digital dan penetapan harga. Yang kelima, lebih mengerti tentang tren digital, strategi digital dan penetapan harga. Saya menerapkannya sesuai dengan apa yang mereka katakan dan mereka rekomendasikan. Sekian dari saya, Marcel Rideo. Saya telah menjawab semua soal UAS yang Pak Adi berikan. Sekian dari saya, terima kasih.